Ini emang belum jadi yang terbaik, itu gua akuin. Tapi di bulan Juli 2023 ini dengan harga yang makin kompetitif, gua rasa ini bisa jadi opsi yang cukup menarik di kelas 1,9 sampai 2 jutaan rupiah. So, mari kita bahas nih monitor dan let's talk about it. Acer Nitro RG241Y monitor kelas entry level berpanel IPS, resolusi Full HD 1080p dengan refresh rate 165Hz. Sama kayak monitor Full HD lain, monitor ini punya dimensi 24 inch yang harusnya bakal cocok buat kalian yang butuh monitor berukuran kecil dengan jarak pandang yang gak jauh-jauh banget ya. Yang biasanya skenario ini tuh bakal kepake banget buat kebutuhan para player e-sport kelas pemula ataupun para pengguna PC harian biasa. Nah, untuk desainnya sendiri sebenarnya gue nggak mau komentar banyak ya, karena monitor ini kelihatan masih bawa style yang mirip-mirip sama monitor entry level 1-2 tahun sebelumnya yang bulky di bagian belakang bawahnya. Sisi lain, secara bezel sendiri kelihatannya udah cukup bezel kok, jadi udah kelihatan estetik ya dari sisi depannya. Di luar itu, gue sendiri apresiasi lah Acer yang kasih monitor ini dengan build quality yang kerasa kokoh gitu loh. Khususnya di bagian standnya ini ya, yang ya walaupun kelihatannya sekilas emang tipis kan. Gimana, udah berasa solid kan metalnya? Meskipun begitu, jujur gue agak menyayangkan juga sih display stand yang kayak gini, karena adjustmentnya tuh nggak sebebas monitor lain. Bisa sih sebenarnya di adjust sedikit, tapi dikit banget adjustmentnya. Tilt aja sempit kan ruang geraknya, apalagi swivel otomatis nggak bisa. Dan kalaupun kalian mau lebih fleksibel lagi ya, kalian bisa manfaatin VESA mount yang ada di belakangnya kalau emang dibutuhin. Hal positifnya dengan stand yang kayak gini, cara pemasangnya tuh gampang banget, tinggal di screw aja di bagian bawah sini. Beneran itu salah satu monitor dengan pemasangan yang paling gampang sih menurut gua ya. Di bagian belakangnya bisa kalian lihat ya, ada port I/O yang standar monitor entry level ya. Ada satu display port, 2 HDMI, audio jack, dan 1 DC in. Udah cukup lah menurut gua. Jadi amit-amit nih ya, kalau misalkan satu port HDMI kalian rusak, kalian bisa pakai port cadangan yang ada di monitor ini. Sementara buat kabelnya, di sini kita dapat kabel 1 HDMI, 2 display port, dan 1 kabel power beserta adapternya. Sementara di bagian belakang nih ya, ada OSD yang kayak biasa ya, kita bisa konfigurasiin banyak hal di sini, mulai dari brightness, kontras, color temperatur, color mode, yang aksesnya juga mudah banget di bagian belakang sini. Tapi kalau kalian nggak mau ribet buat pencet tombol, kalian bisa install Acer Display Widget buat gantiin fungsi OSD tersebut. Dengan pakai software satu ini, intinya tuh kita bisa ganti color profile-nya, terus akses fitur split screen, dan satu lagi game fusing yang sebenarnya bisa dibilang agak gimmick dalam tanda kutip sih ya. Nanti gue jelasin di bawah lah ya. Bedanya sama tombol OSD tentu akses yang lebih mudah. Tinggal atur semuanya dari mouse kan, nggak perlu lagi tuh effort buat nyentuh tombol belakang si monitornya. Nah, monitor ini juga punya pixel density di 92 ppi, jadi ya harusnya masih mirip-mirip sama monitor Full HD lain di kelas 24 inch. Sesuai yang kalian tahu di awal, ini monitor udah punya refresh rate 165Hz dengan 1 millisecond response time, yang juga udah mendukung fitur FreeSync serta udah G-Sync compatible. So harusnya cerita-cerita screen tearing tuh udah bisa diminimalisir di monitor ini, asalkan spek PC kalian juga enggak yang rendah-rendah banget lah, sedikit menengah to high, mid to high lah bisa dibilang ya. Dengan monitor kayak gini ya, di range harga 1,9 sampai 2 jutaan, 24 inch Full HD 165Hz, menurut gua harganya cukup masuk akal sih. Nah, meskipun ini bukan yang termurah ya, gue akuin lagi nih. Dan karena dia tuh pakai panel IPS, otomatis viewing angle-nya tuh udah cukup luas, kanan kiri atas bawah masih oke. Dan untuk color gamutnya sendiri di monitor ini ya udah 99% sRGB. Oke lah coverage color gamutnya, jadi warna yang dihasilin pun udah cukup bagus di kelasnya. Buat gaming ataupun sekedar nonton, gua rasa udah enak kok ini, asalkan ekspektasinya jangan ketinggian. Namanya juga kelas entry level kan, apalagi peak brightnessnya juga cuman di 250 nits doang.
Gua pun sempat main Valorant ya beberapa kali pakai monitor satu ini. Experience-nya ya smooth banget 165 Hz. Kalau mungkin lu adalah user yang tadinya cuma pakai monitor 60 atau 75 Hz, lompatan itu bakal kerasa banget, bener-bener kerasa beda. FreeSync-nya juga ini tuh bakal ngebantu banget untuk meminimalisir screen tearing saat kita main game-game FPS. Nah, hal lain yang gua suka adalah monitor ini juga udah dilengkapi fitur yang namanya Black Boost, yang fungsi utama ya sebenarnya buat ngeboost warna hitamnya doang saat main game ataupun entertainment. Tapi entah kenapa ya di monitor ini tuh warna lainnya juga sedikit ke-boost juga. Contohnya di gambar satu ini nih, warna kuning dan warna lainnya juga kelihatan sedikit keangkat ya. Walaupun levelnya tuh nggak yang sama kayak saat kita naikin brightness-nya gitu loh. Nah, berkat dukungan HDR10, monitor ini juga udah kelihatan mampu hasilin gambar dengan kontras warna yang cukup oke nih antara warna terang dan gelapnya. Coverage color gamutnya luas dengan detail gradasi pencahayaan yang bagus. Menurut gua bikin nih monitor cocok juga kalau misal dipakai para editor pemula yang lagi belajar grading tipis-tipis. Untuk penggunaan daya sejauh yang kita coba dan tes, monitor ini cuma narik daya sekitar 18,9 watt. Itu maksimalnya ya saat brightness-nya itu di fullin. Sementara kalau diturunin ke 50%-an itu cuma sekitar 15 sampai 16 wattan doang. Oh ya, ada satu hal lagi nih yang hampir ketinggalan buat yang belum tahu soal game fusing. Fitur ini itu singkatnya semacam gaming profile yang bikin kita bisa nambahin crosshair sendiri sesuai keinginan kita ya. Kayak di game Valo, CSGO, bisalah kalian manfaatin crosshairnya ini. Kesimpulannya menurut gue di harga saat ini yang makin turun ya, anjlok bahkan di 1,9 jutaan, monitor ini udah cukup punya value yang oke kok di kelas harganya. IPS 24 inch Full HD 165 Hz, 1 millisecond response time, dan satu lagi garansi yang cukup panjang selama 3 tahun service plus 1 tahun ADP. Menurut gua jadi poin plus yang bisa kalian pertimbangkan saat mau beli nih monitor. Dan meskipun monitor ini udah punya beberapa fitur gaming yang bisa kalian rasain juga, monitor ini bisa juga kok menurut gua untuk dipakai content creator pemula yang masih belajar grading dan lain-lain. Kenapa? Karena balik lagi ya, coverage color gamutnya udah cukup oke, 99% sRGB. So cakupan warna yang dihasilin juga cukup luas dengan karakter pewarnaan yang cukup akurat. Poin kurang sregnya di monitor ini satu sih kalau dari gua ya, yaitu bagian belakangnya yang udah cukup berumur ya buat di tahun 2023. Tapi ini kan baik lagi ya ke preferensi masing-masing kalau soal desain, subjektif. Ada juga sih gue yakin yang suka style monitor kayak gini. Ya nggak Pak Zul? Ya dong. Iya katanya fanboy nih. Oke, mungkin sampai sini dulu review monitor Acer Nitro RG241Y kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmcl.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Lagi lemes guys. Dadah. Take 2 monitor, action.